Dia hanya melihat menu sebentar, lalu meminta pelayan untuk membawakan semua hidangan. Selain menghormati makanan, dia tidak membuat permintaan khusus. Namun di meja pejabat tinggi ini, tidak hanya memilih dengan cermat, tetapi juga memberikan permintaan khusus. Hal itu membuat chef di dapur sangat marah. Tanpa mentega, tanpa krim, tanpa gandum, tanpa susu sapi, tanpa lemak. Mengapa mereka tidak makan dan pulang? Namun ketika chef melihat pesanan wanita itu, dia merasa seperti menemukan solusi. Dan dia memutuskan untuk turun ke dapur dan memasak untuknya sendiri. Tamu kaya di sini telah menunggu lama. Melihat chef keluar, dia pikir chef akan datang ke mejanya. Namun ternyata dia hanya mengangguk dan duduk di sebelah wanita itu. Hal itu membuat tamu kaya merasa sangat malu. Namun hal ini juga membuat mereka berpikir bahwa wanita itu tidak berbelas kasihan. Terlepas dari ketenangan kepala koki, tidak sembarang uang bisa mengundangnya. Namun siapa yang akan menyangka bahwa wanita itu sebenarnya hanya seorang pecinta kuliner biasa. Karena tidak lama sebelumnya dia didiagnosis kanker, sehingga dia telah menggunakan semua tabungannya. Dia ingin, dalam hari-hari terakhirnya, merasakan kehidupan orang kaya. Tidak disangka dia salah paham sebagai tamu istimewa dari suatu tempat. Melihat dua orang berbicara dengan gembira, anggota parlemen di sebelah pria kaya itu juga tertarik. Setelah makan malam, dia diam-diam mendekati wanita itu untuk berbicara. Pemandangan ini juga hampir saja dilihat oleh pria kaya yang lewat. Dia memang sosok paling kaya di hotel ini. Dia datang ke sini juga untuk merayu anggota parlemen. Tetapi kehadiran gadis itu telah merampas semua keangkuhan dari dirinya. Esok harinya, saat sedang bermain ski, si kaya masih terus memprotes. Akibatnya, Gyokda tiba-tiba melintas, kali ini benar-benar menantang sifat angkuhnya. Namun si kaya tidak menyangka, Gyokda sama sekali tidak bisa bermain ski. Melintas begitu karena dia tidak tahu bagaimana cara berhenti. Saat si kaya mengejar untuk memamerkan diri, Gyokda memeluknya erat ingin berhenti. Namun membuat si kaya terjatuh dengan malu total, membuatnya semakin marah. Si kaya mengejar Gyokda sambil bersiap untuk berbicara. Akibatnya keduanya tidak memperhatikan dan tergelincir turun gunung. Akhirnya, Gyokda beruntung mendarat dengan sempurna. Sedangkan si kaya terbang keluar. Dia akan harus dipenjara selama 2 tahun karena bermain ski seperti itu. Bagi saya, tidak masalah. Menghadapi sikap acuh tak acuh Gyokda, si kaya tidak punya pilihan lagi. Malam itu, anggota dewan mengajak Gyokda makan malam bersama. Kepala dapur bahkan memasak untuknya, semua orang duduk mengelilinginya. Di meja sang Daigya, sepi dan kesepian, di matanya penuh kemarahan, akhirnya ia berdiri dan menarik kursi ke sana. Saat itu, Gyokda mengatakan dia ingin terjun payung, semua orang memuji keberaniannya. Anggota dewan bahkan mengatur sang Daigya untuk mendukungnya. Sang Daigya tidak bisa menahan diri lagi, dia menantang Gyokda. Siapa sangka keesokan paginya, Gyokda tanpa ragu langsung melompat. Namun ketika giliran sang Daigya, dia ketakutan sampai kedua kakinya gemetar. Di hadapan pandangan takjub semua orang, ia malu dan berbalik ke dalam, sangat memalukan. Kembali ke hotel, semua orang berdiri di pintu menunggu Gyokda. Melihat dia disambut seperti itu, bos sangat marah. Karena itu, dia memberi uang suap kepada direktur hotel, menyuruhnya menyelidiki latar belakang keluarga Gyok. Tak disangka saat direktur mencari-cari, dia benar-benar menemukan kartu identitas kerja lama Gyok. Dia meninggalkan surat wasiat yang sama untuknya. Di atas ditulis semua pengaturan setelah kematiannya. Direktur merasa menyesal setelah membacanya. Saat ini Gyok terlibat dalam budaya perjudian para elit. Sepertinya keberuntungan seumur hidupnya terkumpul di sini. Terlepas dari seberapa sulitnya situasinya, dia bisa menang besar. Gyok selalu merasa Tuhan menyayanginya. Tante, apakah sekarang saya sangat beruntung? Saya tidak akan bermain dengan Anda lagi. Setelah kembali ke hotel, direktur segera menceritakan semuanya padanya. Sambil memeluk erat, dia berharap untuk meminta maaf padanya. Kemudian dia memastikan kepadanya bahwa dia tidak akan mengungkap identitasnya kepada siapapun. Namun Gyokda tidak peduli. Namun, seorang Daigya menggunakan hubungan lain untuk mengintip identitas Gyokda. Oleh karena itu, dia bersiap-siap untuk mengungkapkan keberadaannya dalam pesta malam itu. Dia bertaruh semua tabungan pada nomor 17. Para Daigya kaya itu juga ikut bertaruh. Tidak disangka dia sangat beruntung. Warna hitam, nomor 17. Namun dengan cepat, dia kehilangan semua chip kemenangan yang baru saja dia dapatkan. Daigya di sebelahnya tertawa mengejeknya. Jika terus bertaruh seperti ini, dia akan kalah total. Namun Gyokda tidak peduli. Baginya, menang atau kalah tidak berarti apa-apa. Karena dia menderita kanker. Tidak banyak waktu hidup yang tersisa. Namun sepertinya takdir sedang bermain-main dengannya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pada akhirnya dia menang. Keluarga Ayub dengan cepat kehilangan minat. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Saat sang idola sedang konser, sang pelayan melihat tumpukan uang di tangannya. Tiba-tiba aku merasa Tuhan benar-benar tahu cara menggoda orang. Saya menderita selama separuh hidup saya sebelum keluarga saya menerima sejumlah uang. Di sini, Taipan itu iri dan iri padanya dan menemukan kalendernya. Di pesta makan malam tersebut, tanpa segan-segan ia membeberkan identitasnya sebagai pekerja upahan. Ketika dia berpura-pura menjadi dermawan dan kaya di depan semua orang, itu semua palsu. Dia hanya tersenyum dan bangkit perlahan. Maaf, saya tidak bermaksud menciptakan kesan apapun pada orang lain. Saya datang ke sini hanya untuk menghabiskan semua uang yang saya miliki. Saya hampir mengenakannya. Ucapan ini membuat kaya raya itu terkejut. Sang koki mengatakan dia tidak perlu menjelaskan lagi. Tetapi rahasia ini telah disembunyikan di lubuk hati selama ini, jadi dia ingin mengungkapkannya saat ini.
Dia tersenyum lalu berkata kepada semua orang, bahwa impian dia telah terwujud satu persatu. Dia tampil di majalah ski, mengetahui makanan idola, menyelesaikan tantangan lompat tali, dan melihat banyak pemandangan indah. Meskipun dia belum berani melakukan hal-hal sebelumnya, dia mencoba semuanya sekali. Jadi dia tidak lagi merasa menyesal. Saya menundukkan kepala, terus mundur, lalu tiba-tiba berhenti dan menoleh. Mengapa saya sampai ke titik ini? Mengapa begini? Sebenarnya dalam hidup, hal-hal yang kita khawatirkan tidak layak membuat kita gelisah. Selamat tahun baru. Setelah berbicara, dia langsung berbalik dan pergi, membuat semua orang merasa tidak puas dengan bos itu. Maka satu persatu berdiri dan pergi, bahkan teman dekatnya pun meninggalkannya. Akhirnya hanya tersisa bos sendirian minum dalam kesendirian. Sebenarnya sifat dasarnya tidak buruk, dia hanya ingin menang sekali. Tak disangka, akhirnya dia kalah telak. Dia mengabaikan harga diri dan naik ke balkon, bermaksud mengakhiri hidupnya. Ternyata dia keluar dan duduk di sampingnya, sabar dan membimbingnya. Tidak semua orang yang dia sukai akan berputar di sekitarnya, dia harus mulai belajar menerima kenyataan. Orang yang memiliki uang dan waktu seperti dia, akan memiliki kesempatan untuk berubah. Tidak seperti dia sebelum meninggal, bahkan hal paling sederhana seperti menikah dan memiliki anak pun tidak bisa dilakukan. Jika dibandingkan, dia jauh lebih beruntung daripada saya. Setelah bos mendengarnya, dia langsung mengerti. Dia bertanya apakah masih ada sesuatu yang disesali. Satu-satunya hal yang disesalinya adalah belum mengungkapkan perasaannya kepada San. Saat ini San tiba-tiba muncul, ternyata setelah dia tahu bahwa Dokra menderita kanker. Dia segera meninggalkan segalanya dan datang ke tempat ini tanpa memperdulikan jarak yang jauh. Yang penting adalah dia bisa menemukannya. Aku juga menyukaimu, aku ingin berada di sisimu, entah itu 5 menit atau 50 tahun. Saya suka orang ini, saya juga. Kehidupan sekarang penuh sukacita dan sedih. Tidak tahu mengapa Tuhan membuatnya baru mendapatkan segalanya sebelum meninggal. Hasilnya, sang direktur berlari memberitahunya kabar baik. Ternyata perangkat pemeriksaannya bermasalah sehingga dugaannya salah. Gyokra sangat terkejut hingga hampir gila. Ya ampun, dia benar-benar lucu. Dia benar-benar membuat saya terkejut sekali. Akhirnya, Gyokra dan San membuka restoran mereka sendiri. Bahagia hidup bersama. Setengah hidup Gyokra selalu penuh ketakutan. Tak pernah menyangka hanya karena kesalahan Tuhan, dia bisa mewujudkan mimpinya. Film ini mengajarkan kita untuk tidak hanya tahu cara bersenang-senang pada waktunya, tetapi juga untuk tidak menyesali, karena penyesalan hanya akan semakin bertambah. Belajar untuk menghargai dan hidup dengan bahagia.